Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Yayang di pertemuan 3. Pertemuan 3 ini akan membahas tentang patologi dan terminologi medis pada sistem panca indera, penglihatan dan pendengaran. Kamar isinya. Oke, baik, izin share screen ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, ini adalah anatomi matanya ya. Ada koroid, retina, gula, saraf optik, ada fungsi terus, sklera, aqueous humor, pupil, iris, kornea, lensa ya. Nah, di sini yang ada ICD-nya teman-teman dari atal sampai H59 dengan berbagai diagnosisnya. Nah, sekarang kita membahas dengan blefaritis H01 titik. Blefaritis ini atau itis ya, kelopak mata plus peradangan blefar ya. Nah, anatomi fisiologinya yaitu mata dan organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Fungsi mata ini untuk menerima rangsangan dan berkas cahaya pada retina dengan perantara serabut nervus opticus menghantar rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Nah, ini adalah bagian mata ya teman-teman ya. Badan silia, ligamen ya, ada iris, pupil, sampai ke cakram optik bintik buta ya. Nah, ini adalah kelopak mata ya, sampai ke aparatus lacrimalis ya. Yang di sini suka terletak dulu kalau ada cileh cenah ya teman-teman. Oke, baik. Nah, di sini adalah patologi pada matanya. Blefaritis adalah peradangan yang terjadi pada kelopak mata akibat produksi minyak berlebih dan berasal dari lapisan mata ya. Nah, ini teman-teman ya, ada memerah matanya. Blefaritis terbagi dua jenis, yaitu anterior dan posterior. Peradangan mata bagian luar ini ya, luar depan, yaitu di melekatnya bulu mata, disebabkan bakteri Staphylococcus, dan posterior blefaritis ini peradangan di kelopak mata di bagian dalamnya. Kalau tadi luar, ini dalam ya. Bagian kelopak mata dan bersentuhan dengan mata disebabkan adanya kelainan pada kelenjar minyak. Adapun gejalanya di sini teman-teman, di mana gejalanya adalah berupa mata merah, panas, nyeri, gatal, penglihatan tampak buram, terdapat luka di bagian kelopak mata dan membengkak, bahkan rontoknya belum mati. Diagnosis ini bisa dilakukan oleh dokter dengan cara memeriksa keadaan mata pasien, khususnya pada bagian kelopak mata menggunakan alat khusus yang menyerupai kaca pembesar, agar bisa melihat keadaan mata pasien secara lebih detail. Dan penanganannya harus rajin membersihkan sekitar kelopak mata untuk menghilangkan kelebihan minyak dengan menggunakan pembersih khusus, salep antibiotik untuk membunuh bakteri. Nah, ini adalah anatomi pendengaran ya, teman-teman. Anatomi pendengaran ada outer L, middle L-nya, dan inner L. Nah, telinga luar, outer L. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula, daun telinga, dan kanal pendengaran eksternal, liang telinga atau air kanal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut tonika dan bagian pinggirnya dinamakan helix. Apapun struktur dalam telinganya terdiri dari helix, antihelix, fossa segitiga. Adapun fossa scapuloid, scapa, tragus, amphipepus, dan labrum.
Liang telinga, ear kanal, dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari telinga terluar ke membran timpani atau yang disebut sebagai kembang telinga. Telinga tengah ya, sekarang middle ear teman-teman yang tadi ya. Fungsi telinga bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke dalam telinga dalam. Sebelum dikirimkan menuju kitsel, bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran. Bagian telinga tengah memanjang dari batas telinga luar ke membran timpani. Pada bagian ini terdapat tiga tulang yang terhubung dan mengirim gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan ossicles dan yang terdiri dari malleus, palus, infus landasan, dan stapes sanordi. Nah, membran timpani ini atau benang telinga terbentuk seperti kerucut, datar, dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Bagian ini menempel pada cincin tulang yang ada di liang telinga di bagian tengah kerucut atau titik cekungannya. Disebut dengan umbo. Sementara pada membran di sekitar keliling, umbo ini terdiri dari dua bagian yang berbeda yang disebut pars placida dan pars tensa. Ada di tiga saraf sensori pada membran timpani ini yaitu saraf auricula temporal, saraf intermedius, dan saraf auricularis dari saraf vagus. Nah, ada saluran eustachius ya. Nah, bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung nasopharynx. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara yang tepat. Di sisi lain, beberapa kondisi medis bisa terjadi bila terdapat masalah pada telinga tengah. Berikut adalah beberapa gangguan telinga yang mempengaruhi telinga tengah. Nah, ada telinga bagian dalam, inner ear. Sesuai namanya, telinga bagian dalam berada di bagian terdalam dari anatomi telinga. Fungsinya untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dari dalam pendengaran. Adapun patologi sistem pendengaran, definisinya sistem pendengaran adalah sistem yang digunakan untuk mendengar. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Etiologi pendengaran konduktif, yaitu gangguan pendengaran konduktif, terjadi ketika proses penghantaran bunyi atau suara terganggu akibat adanya gangguan pada telinga. Adapun pendengaran sensorineral, gangguan pendengaran sensorineral terjadi ketika ada kerusakan telinga bagian dalam dan gangguan pada jalur saraf antar telinga bagian dalam dan otak. Adapun pendengaran campuran, di mana gangguan pendengaran campuran terjadi ketika timbul gangguan pendengaran konduktif bersamaan dengan gangguan pendengaran sensorineral. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya kerusakan pada telinga bagian luar, tengah, dan bagian dalam atau jalur saraf. Di sini ada patogenesis, teman-teman. Gangguan pendengaran sistem adalah organ hipoklea, terutama sel skual atau sel rambut. Daerah yang pertama terkena adalah sel rambut luar yang menunjukkan adanya regenerasi yang meningkat sesuai dengan intensitas dan lama paparan. Stereosilia pada sel-sel rambut luar menjadi kurang kaku sehingga mengurangi respon terhadap stimulasi. Dengan bertambahnya intensitas dan durasi paparan akan dijumpai lebih banyak kerusakan, seperti hilangnya stereosilia. Daerah yang pertama kali terkena adalah daerah basal. Dengan hilangnya stereosilia, sel-sel rambut mati dan digantikan oleh orang jaringan parental. Semakin tinggi intensitas paparan bunyi, sel-sel rambut dan dalam dan sel-sel penunjang juga rusak. Dengan semakin luasnya kerusakan pada sel-sel rambut, dapat timbul degenerasi pada saraf yang juga dapat dijumpai di nukleus pendengaran pada batang otak. Nah, patofisiologinya di sini ada aktivitas aksana, teman-teman ya, merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Otitis media
merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Otitis media lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan orang dewasa. Otitis interna adalah infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus dan atau bakteri di telinga ya. Adapun ada yang namanya gendang telinga pecah, di mana merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah jika terjadi gangguan. Pada telinga, gendang telinga bisa saja pecah. Ada otitis media, yaitu yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Tinnitus mungkin terjadi di sekitar di telinga sebelah kiri atau kanan saja maupun keduanya. Kolesteatoma, gangguan pada telinga, ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan sehingga fungsi telinga terganggu. Adapun manifestasi klinis ini kesulitan memahami kata-kata terutama berada di tengah keramaian atau tempat yang bising ya. Yang kedua, kesulitan mendengarkan huruf alfabet yang bukan vokal, sering meminta orang lain berbicara lebih pelan, jelas dan keras. Terus perlu menaikkan volume televisi atau radio ya, menghindari beberapa lingkungan sosial, terganggu oleh kebisingan latar belakang, telinga berdenging atau dikenal dengan tinnitus ya, ada mungkin mengalami gangguan pendengaran ya. Ini adalah sebuah pamflet. Oke. Pencegahannya selalu perhatikan kebersihan telinga dan jangan membersihkan telinga dengan cara sembarangan ya. Misalkan pakai selain sendok telinga atau misalkan eh, selain apa yang lain lah gitu ya menggunakan dengan cara yang salah itu nggak boleh. Saat makan, kunyahlah makanan dengan baik ya untuk membantu mengeluarkan kotoran dari daun telinga karena kan otomatis si apa si serumen atau yang ada kotoran telinga itu akan keluar ya. Yang selanjutnya dari suara telinga yang terlalu bersih. Pengobatannya membersihkan tumpukan kotoran di dalam telinga dengan pembersihan obat tetes telinga, irigasi telinga, atau penggunaan alat penyedot khusus. Melakukan operasi untuk mengobati kelainan di gendang telinga dan tulang telinga. Mengganti obat atau menyesuaikan dosis obat yang diduga menyebabkan gangguan pendengaran. Mengobati penyakit lain yang diduga memicu gangguan pendengaran. Memberikan alat bantu dengar untuk membantu proses penghantaran suara. Kan ada ya untuk di telinga itu khusus untuk alat pendengarannya. Ada konsekuensi fungsional akibat gangguan sistem pendengaran, keterbatasan komunikasi, di mana individu dengan gangguan pendengaran mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ini dapat mengganggu interaksi sosial dan kemampuan mereka untuk memahami informasi verbal. Keterbatasan pendidikan, anak-anak dengan gangguan pendengaran dapat mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan pelajaran di sekolah. Karena mereka mungkin tidak dapat mendengar instruksi guru atau materi pelajaran dengan jelas. Yang ketiga, isolasi sosial. Keterbatasan pendengaran dapat menyebabkan isolasi sosial karena individu mungkin merasa terisolasi atau sulit untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan rekreasi. Jadi, aduh, merasa malu gitu atau merendah hati karena banyak keterbatasan, gitu ya, merasa gitu ya. Dan yang keempat, keterbatasan pekerjaan. Beberapa pekerjaan mungkin menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin diakses oleh individu dengan gangguan pendengaran, terutama jika pekerjaan tersebut membutuhkan komunikasi verbal intensif ya. Adapun yang kelima, kesehatan mental. Gangguan pendengaran yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak pada kesehatan mental individu, menyebabkan stres, depresi, atau masalah emosional lainnya. Keselamatan, gangguan pendengaran juga dapat berdampak pada keselamatan individu. Mereka mungkin tidak dapat mendengar peringatan atau bahaya yang muncul di sekitar mereka, seperti suara klakson mobil atau alarm kebakaran.
Yang ketujuh, keterbatasan akses informasi. Individu dengan gangguan pendengaran mungkin mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi dari media, seperti berita atau acara televisi yang seringkali bergantung pada informasi terbaru. Terima kasih teman-teman. Baik, dari Bimo sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.